kali ini mungkin pembahasannya kita akan membahas terkait API manajemen atau manajemen API untuk arsitektur microservice. Jadi di sini ada 3 poin yang bakalan kita bahas. Yang pertama pastinya masalahnya dulu. Jadi masalah yang terjadi. Kemudian solusinya yaitu kita memakai API Gateway Pattern. Kemudian yang terakhir kita membahas sedikit terkait load balancer versus API Gateway. Oke, kita akan membahas poin yang pertama, yaitu masalah-masalah yang terjadi dalam manajemen API. Di sini sih saya list ada beberapa masalah. Yang pertama itu ada ketergantungan yang kuat antara klien dan microservice. Kemudian juga yang kedua itu ada jenis API yang berbeda-beda untuk setiap konsumen. Kemudian ada tingkatan API yang berbeda juga untuk ini untuk level pelanggan. Selanjutnya ada monitoring serta kontrol traffic. Yang terakhir itu lebih ke effort karena ada duplicate code ya. Mungkin nextnya kita akan bahas satu persatu masalah-masalah yang tadi sudah disebutkan. Oke, yang pertama itu ketergantungan antara klien dan microservice. Jadi mungkin kita bisa lihat di sini gambarnya. Jadi ada case-nya itu mungkin ada beberapa klien di sini melakukan request untuk get data order ya. Jadi klien ini ada 3 nih, dia request ke service order. Kemudian jadi tim service order ini atau si tim pengembang ini kedepannya ternyata ada mau memecah service order ini karena mungkin sudah terlalu besar, akhirnya dipecah menjadi 2 ya. Ada service order dan service payment ya. Karena ini ada ketergantungan dari sisi klien, jadi kliennya pasti ada ketergantungan ke microservice ya. Karena ini dipecah jadi 2 service, pastinya dari sisi klien itu butuh penyesuaian endpoint ya, agar endpoint yang baru ini bisa digunakan. Nah, yang kedua itu jenis API yang berbeda-beda ya untuk setiap konsumen. Jadi ada API public, private, sama partner. Jadi API public itu yang diekspos khusus untuk klien, kemudian API private itu untuk service internal, kemudian yang API partner diekspos untuk partner bisnis. Jadi misalnya ada beberapa partner bisnis yang melakukan request. Jadi mungkin sini contohnya ya. Jadi ada beberapa partner company, ada 1, 2, 3 gitu. Nah ini dia nge-request ke service order ya. Jadi masing-masing company itu punya teknologi API yang sendiri lah atau beda-beda. Jadi mulai dari yang jadul sampai yang terbaru ya. Jadi service order ini pastinya harus menyediakan beberapa jenis atau beberapa jenis API ya. Jadi dia juga harus menyediakan si service order ini. Kemudian yang ketiga itu adalah tingkatan API yang berbeda untuk level pelanggan. Selain itu, sini kita memiliki versi yang berbeda ya dari API yang sama nih untuk tingkatan klien. Jadi ada API di sini ada API free, kemudian ada API premium ya. Jadi kalau yang free itu lebih terbatas sih fiturnya ataupun isinya ya. Kemudian kalau yang premium ini khusus untuk yang pelanggan klien premium ya. Jadi mungkin di sini ada perbedaannya. Jadi kalau kita lihat ini API-nya banyak nih jenisnya nih. Jadi
makin banyak jenis API yang dalam microservice pastinya bakalan sulit untuk dikelola pastinya. Jadi untuk di manage agak sulit nih. Terus dipahami juga mungkin bagi orang baru agak sulitan ya. Kayak gitu. Mungkin masalah lainnya itu terkait monitoring serta controlling traffic ya. Karena ini dia langsung ke service, gitu kan. Pastinya ini agak kesulitan. Nah, yang terakhir mungkin terkait authorization, kemudian ada rate limiter juga. Ini harus diimplementasiin di setiap service nih, karena dari klien tuh langsung request ke service ya. Jadi perlu setiap service itu perlu ada authorization dan mungkin ada rate limiternya juga gitu kan. Jadi pastinya ini nyebabin effort yang lumayan ya di setiap tim atau di setiap service. Padahal dia bisa fokus ke hal-hal yang lain sih. Nah, mungkin oke, tadi kan masalahnya udah kita sebutin ya. Nah, di sini kita mau ngasih solusinya, yaitu pattern API Gateway. Jadi pattern API Gateway itu dia polanya itu ada di antara klien dan service itu sebagai komponen yang melayani request dari si kliennya ya. Kita bisa lihat gambar sini ada di tengah-tengah nih antara service sama klien ada API Gateway. Jadi dia yang melayani atau dia yang menerima request dari klien. Kemudian juga API Gateway ini sebagai salah satu atau satu-satunya pintu sih untuk masuk ke dalam sistemnya. Mungkin dalam skenario sederhana ini tugas API itu cuma ngasih atau memberikan routing atau merutekan setiap endpoint yang di request oleh kliennya. Kemudian dikasih ke microservice tujuannya atau service tujuannya. API Gateway juga ini bisa disetting, bisa menerima beberapa request atau menerima request dari berbagai jenis teknologi API ya. Jadi kayak ada swap, REST ataupun gRPC itu. Kemudian ada API Gateway juga. Ini kita bisa pasang atau bisa untuk melakukan monitoring terkait traffic dan throttling juga, handle authorization juga, kemudian pastinya logging juga ya. Jadi dengan API Gateway, jadi nggak ada ketergantungan ya antara klien dan microservice ya. Mungkin fitur-fitur di API Gateway itu seperti itu ya. Nextnya mungkin kita bahas sedikit sih terkait load balancer dan API Gateway. Di sini kalau load balancer itu dalam konteks microservice tujuannya sebagai penyeimbang sih untuk setiap microservice ya. Jadi microservice-nya biar balance. Kemudian kalau API Gateway itu sebagai yang pertama sebagai pintu masuk klien untuk mengakses sistem. Tujuannya juga sebagai routing dari setiap request klien seperti itu sih. Nah, mungkin sini ada beberapa perbedaan lainnya ya. Yang pertama, load balancer itu mengurangi beban kerja si server service-nya, kemudian juga ada health check si server backend-nya, kemudian menyediakan algoritma penyimbang beban yang berbeda ya, untuk beban kerja yang berbeda-beda. Kemudian untuk API Gateway itu ada throttling, monitoring, kemudian ada API versioning and manajemennya. Mungkin terakhir itu ada protokol atau data translation ya. Nah, mungkin di sini kita ada rangkuman sedikit. Jadi yang kita bahas tadi itu pertama mungkin membahas tentang masalah-masalah dalam manajemen API dalam arsitektur microservice. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut kita juga udah bahas solusinya, yaitu kita pakai pattern API Gateway di mana pola ini itu si gateway ini dengan menggunakan pola ini kita menempatkan layanan gateway API ini di pintu atau di paling depan lah, jadi sebagai penerima request untuk masuk ke dalam sistem kita ya.
Jadi perannya juga tadi routing, throttling, kemudian handle authorization, ada TLS termination, protokol, data translation, monitoring juga gitu kan. Terakhir ya kita bahas terkait tadi load balancer versus gateway API ya. Jadi keduanya itu sebenarnya memiliki tujuan yang berbeda, tapi ini bisa kita gunain bersama sih untuk arsitektur microservice ini. Seperti itu sih. Jadi ini bisa di combine sih untuk API gateway dan load balancer sih. Seperti itu. Oke, terima kasih.